Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ketemu lagi di channel Doris Rizky Omahe Wong Deso. Sudah pada minum kopi atau belum? Ataupun teh? Menikmati hidangan teh panas ataupun kopi dalam sebuah sawah itu sangat rasanya itu luar biasa. Apalagi pada kesempatan yang sangat berbahagia yang baru saja semalam dihujani oleh sang langit ya. Jadi menambah suasana yang semakin adem. Dan mudah-mudahan saudara-saudaraku yang ada di luar sana, yang ada di manapun yang bisa menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, terbaik dan selalu dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala mara bahayanya. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan pagi kali ini tadi saya memang sengaja ya apa itu bangunnya memang selalu pagi, dan sekarang ada di kantor ini seperti biasa. Saya belum ada teman untuk saya ajak ngobrol, jadi saya mengajak ngobrol diri sendiri dan pada sahabat-sahabat Omahe Wong Deso ya. Tadi sudah minum teh, juga saya sudah sudah menikmati hidangan dari rumah tadi, bawa nasi uduk ya. Ini adalah teh panas yang memang sengaja saya nikmati di sini dengan tempat dan cangkir yang seadanya. Ini adalah penghantar panas dan ini sangat rekomendasi buat teman-teman. Tapi ya biasanya banyak dijual di pasar-pasar ataupun di toko-toko gelas ya. Kemarin saya di sini sempat cerita sendiri ya tentang urip kui urup ya, dimana sumber daya manusia untuk saat kala ini sangat dibutuhkan eksistensinya ya. Eksistensinya dibutuhkan skill serta knowledge kita ya. Kita di sini harus menyampingkan rasa ego dan rasa gengsi kita ya. Mungkin yang dulu kita pekerjaannya ringan di tempat yang sangat teduh dan di depan komputer, sekarang harus berubah gratis, mungkin karena faktor finansial atau faktor dari ya pandemi ini mengurangi dan membunuh karakter kita untuk bekerja di salah satu sebuah perusahaan yang bertaraf internasional, nasional ataupun formal non formal ya. Semua dibatasi sekarang dan semua banyak pengangguran karena adanya pengurangan besar-besaran dari ya perusahaan-perusahaan tersebut, dengan dampak mungkin dari keuntungan ataupun laba perusahaan semakin berkurang dan OPEX untuk biaya para pekerjanya semakin meninggi. Akhirnya diputuskan sebagai salah satu manajemen untuk mengurangi ya beberapa karyawan. Dan di sini kita hidup ini di kampung, di desa ya, yang sektor pekerjaan ataupun mayoritas kerja di perkampungan ini adalah pertanian, ya, perkebunan, ladang, peternakan, perdagangan, dan juga jasa ya. Ya, jasa itu dalam arti mungkin ada yang memahami tentang arti dunia elektronik, servis, itu bisa untuk kita praktekkan ataupun kita sosialisasikan di dalam kehidupan di pedesaan. Karena orang-orang desa juga semakin memerlukan tenaga mekanik yang akan memperbaiki salah satu perangkat-perangkat elektronik yang ada di rumah yang kemungkinan ada kerusakannya. Sementara kita ini yang tidak mempunyai modal, dalam arti modal besar, harus berpikir otak kita ini. Kira-kira apa yang bisa yang bisa diambil ataupun yang bisa kita praktekkan di perkampungan seperti yang saya alami seperti ini. Karena di sini rata-rata sektor dari mayoritas masyarakat di sini adalah bertani ya, padi, ubi ataupun kacang, jagung untuk sementara ini. Seperti itu. Jadi mau tidak mau seorang yang bergelar ataupun bertitel apabila sudah pulang ke kampung ataupun pulang ke desa
pasti akan menjadi namanya seorang ya orang desa dan mempunyai latar belakang adalah seorang anak para petani, dan mau tidak mau pasti akan meneruskan. Jadi tonggak estafet para petani nanti akan datang di tangan kita, dan mau tidak mau kita harus berpikir nih, kira-kira kita ini bisa bersawah atau tidak ini. Nah, sawah yang rata-rata mayoritasnya adalah seorang bapak-bapak yang umurnya sudah 40 tahun ke atas, itu tidak akan bisa bertahan dengan umur yang semakin terus bertambah ya. Pastinya kita sebagai kaula muda atau petani milenial ini harus mampu begitu berpikir bagaimana kira-kira menangani lahan sawah dengan secara efektif, efisiensi, ya mungkin ditanam dengan bentuk dari sektor perkebunan ataupun buah-buahan ataupun umbi-umbian. Itu nanti kita harus berpikir seperti itu, karena apabila kita bersawah terus bertani, sekarang banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh para petani, khususnya petani padi ya, yang harga padi semakin merosot jatuh, dan banyak kendala-kendala di luar di lapangan, yaitu hama serta wereng tikus yang merajalela, dan itu butuh kekompakan para petani dengan cara petani harus kompak ya. Apabila yang petani lahan satu dan lahan kedua ingin menyembuhkan atau ingin menghilangkan tikus, harus bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, karena tikus ini tidak bisa diusir ataupun dibinasakan oleh satu orang atau dua orang petani. Harus sama-sama yang dalam satu lahan ataupun dalam satu persawahan. Kita harus ibaratnya harus bersama-sama. Kalau di film-film itu namanya berburu secara bersama-sama, membabi buta untuk mencari tikus. Itu kuncinya. Karena tikus itu mempunyai daya sensitif yang sangat tinggi. Apabila ada temannya yang mati satu, wah, dia akan mencari teman-temannya yang lain untuk mengajak ke tempat itu dan mengobrak-ngabrik yang ada di sekitar temannya dalam yang mati tadi. Wah, medeni ya, mau besok. Jadi di pagi hari ini sengaja saya di sini bahwa kita masih mempunyai semangat ya, motivasi kita sangat tinggi, seperti kita memanfaatkan sektor peternakan. Peternakan ini ada banyak, ada peternakan kambing, sapi, ataupun unggas, ayam, petelur, ayam pedaging, banyak sekali. Itu tergantung dari ritme hati kita ataupun ritme dari keinginan kita, serta ya kita harus mampu menguasai dulu dasar-dasar dari peternakan tersebut. Jangan asal jeblos langsung, jangan ya. Kita harus belajar dulu pada suhu atau empunya ataupun senior-senior yang sudah berkecimpung dari peternakan tersebut. Nah, mungkin kita berdiskusi kecil atau sharing ya, bagaimana menyiapkan modal serta lahan serta nanti OPEX biaya serta keuntungan. Itu harus disiasati dulu ya. Karena apa? Karena kita terjun jangan setengah-setengah, harus tahu dasar pondasinya dulu. Seperti itu. Seperti ini di belakang saya ini juga nampak unggas-unggas saya, peking-peking saya yang kian hari makin sejuk dan mandi ini. Dan mereka tidak mengenal kata-kata ini ya, kata beluboh ataupun kata ini ya, rawani adus, nggak pernah ya, karena mereka mandi selalu. Dan intinya kita harus mempunyai pemikiran penghasilan sepanjang hari, karena kita kebutuhan setiap hari itu ada kebutuhan ya. Jangan mentang-mentang kita punya pekerjaan yang sudah ada di dalam dunia perusahaan, kita mempunyai gaji per bulan coret, jangan. Tapi kalau bisa kita menghasilkan penghasilan setiap hari, karena kita punya kebutuhan setiap hari. Ingat, kita punya keluarga, kita punya anak yang sekolah, yang setiap hari kita berikan uang saku ataupun nanti uang pembayaran sekolah. Jadi harus berpikir seperti itu. Kalau kita menunggu gaji kita 1 bulan, belum tentu kebutuhan kita bisa tertutupi ya. OPEX, biaya hidup itu dan lain-lain itu bisa terjadi setiap hari. Oke? Jadi pemahaman kita adalah hidup di kampung itu tidak akan sulit apabila ada kemauan serta tekad serta tujuan yang jelas dan semangat yang membabi buta ya. Semangat dalam arti adalah kita masih mempunyai impian yang mungkin bisa kita akselerasikan di sini di pedesaan. Karena pedesaan adalah sektor kekuatan pangan yang ada di perkotaan. Kalau desanya maju, perkotaannya juga maju. Tapi kalau desanya juga hancur,
saya yakin perkotaannya akan berdampak dan akan membuat sulit mendapatkan beberapa pangan-pangan komoditas yang ada di sekitar desa itu tersebut. Seperti beras, apabila petani nanti sudah susah, ya mau tidak mau harga beras pasti akan naik dan itu pasti akan mengimpor dari luar negeri ya. Nah, harusnya kita bisa mampu mengekspor, mengeluarkan hasil dari para petani dijual ke luar negeri. Tetapi sekarang sudah terbalik karena banyak sekali kendala-kendala di luar sana, banyak pengurangan dari para petani yang sudah mulai tidak ada penerusnya, dan kita sebagai kaum milenial mari kita sama-sama jaga, dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang sehat ini kita masih mempunyai semangat serta misi visi yang jelas untuk menjadi diri kita sendiri. Ya, minimal kita mampu bisa bekerja dalam keadaan seperti ini dan mempunyai inisiatif lah. Ya. Oke, dari kantor mungkin begitu dulu, waktu jua yang memisahkan. Mudah-mudahan nanti saya ada teman lagi yang bisa saya ajak rundingan atau mengobrol, mungkin dari Pak Damo ataupun teman-teman lain yang mungkin bisa memberikan inspirasi. Mudah-mudahan teman yang menonton bisa membantu mensubscribe ini biar bisa lebih kencang lagi di udara dan bisa kita bersilaturahmi, bisa beranjang sana anjang sini, bisa memberikan masukan di komentar di bawah ini. Oke, dari TKP Belik Godang Prindavan, saya mengucapkan selamat pagi, selamat berbahagia, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.